Puji Tuhan, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan itu baik. Saudara, setelah kita duduk di dalam doa bersama-sama, Tuhan memberikan firman-Nya yang begitu kuat dalam hidup kita, yang terus kita deklarasikan, saudara, di dalam firman Tuhan. Dua kondisi pembalikan keadaan, saudara, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin ketika Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Nah, hari ini mari kita buka sebentar di dalam firman Tuhan, Hakim-Hakim pasal 5 ayat 20 dan 21. Hakim-Hakim pasal 5 ayat 20 dan 21. Tolong di-slide-kan. Satu, dua, tiga. Dari langit berperang bintang-bintang. Dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini penjajahan 20 tahun pada zaman Deborah. Di mana Alkitab mengatakan Sisera adalah panglima yang memiliki kereta besi. Atau pada zaman ini dikatakan rudal atau tank, saudara. Nah, tank, ya saudara. Dan Alkitab mengatakan hari itu, saudara, orang Israel dalam keadaan yang terpuruk. Tetapi kita dapat melihat bahwa Deborah menang perang, saudara. Kenapa? Karena hari itu Tuhan berperkara. Nah, dari situ muncul ayat ini. Hakim-Hakim 5 ayat 20. Ketika kita sedang berada di menara doa, firman Tuhan ini datang, saudara. Dan saya percaya inilah waktunya. Alkitab bilang, dari langit berperang bintang-bintang. Kita akan memasuki perang bintang. Kita akan memasuki perang bintang. Bintang-bintang Tuhan, Daniel 12 ayat 3 akan muncul. Yuk kita lihat siapa mereka. Daniel 12 ayat 3. Perang bintang ini kan tadi. Yuk kita baca. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Kita adalah bintangnya Tuhan. Kita adalah generasi bintang. Generasi pilihan Allah. Tuhan sedang mengorbit. Apa arti Esther? Bintang. Amin. Apa arti Esther? Kenapa terjadi pembalikan keadaan? Karena ada bintang yang bersinar. Saudara ingat nubuatan di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 12 ayatnya yang pertama. Wahyu 12 ayatnya yang pertama. Yuk kita lihat. Maka tampaklah satu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Dan sebuah mahkota dan 12 bintang di atas kepalanya. Ini gereja Tuhan. Gereja Tuhan akan bangkit sebagai bintangnya Tuhan. Di akhir zaman ini ada seorang perempuan berselubungkan matahari. Tanda kemuliaan, kekudusan, dan kuasa sedang menyertai gereja. Saya percaya ini sesuatu yang supranatural. Inilah yang dilihat oleh Yohanes. Inilah yang dilihat oleh Daniel. Daniel lihat. Tuhan bilang, Daniel, engkau akan beristirahat untuk sementara waktu. Kenapa? Daniel adalah nabi akhir zaman. Kalau saudara baca Wahyu, saudara harus baca kitab Daniel. Ini adalah dua kitab yang berpasangan dan tidak bisa dipisahkan. Kalau saudara baca Daniel, saudara harus baca Wahyu. Saudara baca Wahyu, saudara harus baca Daniel. Kenapa Tuhan bilang? Menjelang akhir zaman, 1260 hari lamanya, 3 tahun setengah, aku akan memunculkan bintangku yang akan menuntun banyak orang kepada kebenaran. Hal yang sama Tuhan bilang kepada Yohanes. Yohanes, kamu akan lihat di akhir zaman akan muncul gereja yang berbeda. Gereja yang Alkitab berkata berselubungkan matahari. Gereja yang hidup kudus dan takut akan Tuhan. Semua gereja-gerejaan tidak akan bisa melawan kuasa kegelapan. Apa yang saya katakan, maaf, gereja-gerejaan. Gereja yang tanpa Tuhan, tanpa mengandalkan Roh Kudus, tidak akan bisa menaklukkan kuasa-kuasa kegelapan. Gereja yang tanpa doa ibarat prajurit tanpa senjata. Saudara, gereja akan ditaklukkan ketika gereja tidak penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya berdoa, kita bukan gereja kudis, kita gereja yang kudus. Inilah nubuatannya.
Oleh sebab itu, hanya gereja yang kuduslah yang dapat menaklukkan kuasa-kuasa kegelapan, menghancurkan benteng-benteng musuh, mengalahkan sakit penyakit, mengalahkan kemustahilan menjadi keajaiban. Gereja. Oh, saudara, engkau tidak berada di tempat natural. Gereja, semua lembaga di muka bumi ini, saudara, adalah lembaga natural. Tapi ada satu tempat di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadanya kuberikan kunci-kunci kerajaan sorga. Apa yang ia ikat di bumi terikat di sorga, yang ia lepas di bumi terlepas di surga. Tuhan mengatakan ada satu tempat supranatural. Itulah gereja Tuhan. Itulah gereja Tuhan. Gereja yang berbeda, gereja yang dimana hadirat Allah ada di sana. Dan Alkitab mengatakan, inilah gereja yang membelah laut. Inilah gereja yang membelah sungai-sungai. Inilah gereja yang menantang kuasa-kuasa kegelapan, yang menutup mulut singa-singa seperti Daniel. Inilah gereja yang tidak bisa dikalahkan karena tidak ada uang. Karena gereja tidak bersandar pada uang. Gereja bersandar kepada iman, kepada anak Allah. Haleluya. Itulah sebabnya saya dan saudara dilatih hari ini, supaya saya dan saudara belajar. Kita tidak hidup dari roti saja, tapi kata hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan izinkan kita lewati padang gurun, supaya benar-benar satu saat ketika pun Tuhan berkati kita, kita tidak akan pernah bersandar pada kekayaan. Kenapa? Saudara lihat Alkitab bilang, dia melawan sebuah tanda lain, ayat 2. Alkitab bilang, yuk, Wahyu 12 ayat 2. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan, ayat 3. Tampaklah satu tanda lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar berkepala 7, bertanduk 10 dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, ayat 4. Ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Saudara, ada bintang-bintang hari-hari ini jatuh. Mereka adalah bintangnya Tuhan. Mereka adalah orangnya Tuhan. Tapi kenapa mereka diseret oleh kuasa kegelapan? Tapi saya berdoa, ini cuma sepertiga. Lawannya 2/3. Dan 2/3 itu adalah kita. Amin. Bilang kiri kanan, kita memasuki perang bintang. Yes. Amin. Bilang saudara, kamu kayaknya percaya sekali pagi ini. Haleluya. Ada seorang bintang bernama Saul. Saul lebih tinggi dari rata-rata. Saul lebih kaya dari banyak orang. Tuhan pilih dia, tapi sayang dia jatuh. Kenapa? Saudara, dia mulai mengalami yang namanya kenyamanan. Dia mulai mengalami namanya kehormatan. Tapi dia punya cucu namanya Mordekai, bin Kis bin Saul. Saudara, ya tuh iblis ingin melakukan hal yang sama kepada Mordekai, menjatuhkan Mordekai. Tapi saudara, Mordekai bukan Saul. Itu memang DP Opa. Tapi saudara, Mordekai dulu DP Opa, Saul buat kesalahan. Hanya karena harta dia tidak mengikuti perintah Tuhan. Tapi Mordekai berbeda dengan opak buyutnya Saul. Mordekai, saudara, dia bangkit sebagai penyelamat bangsa. Dia bangkit seorang penjaga bangsa. Saya mau katakan, saya tidak peduli masa lalu kita buruk seperti apa. Tapi yang saya tahu, ketika saya dan saudara bertobat, ada masa depan yang akan Tuhan buat. Ya saudara, kita gak bisa rubah masa lalu. Tapi kita bisa berjalan dalam rancangan Tuhan yang besar. Ini yang namanya pembalikan keadaan. Saul kalah karena Amalek. Mordekai cucunya bangkit dan tumpas semua orang Amalek. Bukankah ini pembalikan keadaan? Janganlah takut akan anak-anakmu. Janganlah takut akan keturunanmu. Selama engkau mencari Tuhan, engkau akan lihat. Engkau akan lihat Tuhan akan memegang 7 bintang itu dengan tangannya. Dalam kitab
sebab itu saudara, hari itu Mordekai, saudara lihat rancangan iblis. Pada hari yang sama, dengar baik, pada hari yang sama, hari di mana iblis mau jatuhkan dia, iblis mau sulakan dia, Mordekai tidak tahu. Yuk kita buka sejenak. Firman Tuhan bilang, Ester pasalnya yang ke-6 ayat 4. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Menyulakan adalah menggantung, tapi maaf, lebih sadis. Menyulakan itu adalah tongkat yang dimasukkan dan tembus di leher dan di kepala. Itu menyulakan. Saudara, Mordekai tidak tahu bahwa ada satu musuh yang sedang merancangkan sesuatu yang jahat dalam hidupnya. Bahkan Alkitab berkata, kita mundur 5 ayatnya yang ke-14. Lalu kata Seres istrinya dan semua sahabat, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja supaya Mordekai disulakan orang pada tiang itu. Oh, rencana mereka besok. Jadi malam itu saudara, panggebas baking tiang, mau gantung orang saudara ya. Dan Alkitab bilang, saudara, dan persembahkanlah besok pagi kepada raja. Bayangkan saudara, pagi-pagi iblis sudah berniat mencelakakan Mordekai. Dan Alkitab bilang, supaya Mordekai kemudian dapatlah engkau bersuka cita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan. Ya, hal itu dipandang baik oleh Haman. Nah, ini istri-istri pesaran ini. Saudara lihat kekuatan seorang istri. Papa, ya, Mordekai kan datang. Mah, semua orang sujud pak kita. Tapi cuma ada satu orang tidak mau sujud menyembah, namanya Mordekai. Haman. Oh, berarti ada taruh kira. Serta salah ngeles ya saudara. Ya, jadi apa saudara? Haman bilang, lah, lalu istrinya ikut-ikut tersinggung. Dia tidak tahu siapa kita. Kita orang kedua kerajaan. Ya, tapi dia sudah berencana, bukan dia bilang terlalu hina kita cuma membunuh Mordekai. Kita mau bunuh semua. Saudara tahu siapa yang mau dia bunuh? Yahudi. Siapa Yahudi? Ibrani 11 ayat 12. Kita lihat. Ayat 11. Ini. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Siapa dia? Bapak Abraham. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. 12. Itulah sebabnya, maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit. Dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Ibrani. Jadi, yang mau dihancurkan si Haman, semua keturunan Abraham. Karena mereka bintang. Mereka bintang yang akan menuntun banyak orang kepada kebenaran. Amin. Saudara, kita balik. Saudara di tadi. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita berjalan dengan Tuhan, iblis marah. Iblis bermaksud menjatuhkan kita dengan banyak hal. Itulah sebabnya saya dan saudara, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Ya, janganlah orang, ya saudara, yang merasa kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi hari-hari ini kenapa? Karena banyak orang bijaksana akan jatuh. Orang bijaksana yang tidak lagi mengandalkan Tuhan. Orang bijaksana yang merasa kita kan melayani. Nongkong padang. Tapi kehilangan waktu dengan Tuhan. Itu orang bijaksana. Dan Alkitab bilang, kita balik tadi saudara. Ya, Ester 5 ayat 14 sudah. Kemudian 6 ayat 1. Jadi pagi-pagi ini so rencana. Mau apa?
mau hancurkan Mordekai. Saudara, Alkitab bilang, Esther, pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja, ayat 2. Di situ didapati satu catatan tentang Mordekai yang pernah pernah memberitakan bahwa Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja, telah berikhtiar membunuh Raja Asveros, tetapi diluputkan. Ada kudeta, saudara, orang dekat saudara, tapi diketahui oleh Mordekai. Ini jasa besar. 6 ayat 3. 6 ayat 3. Maju. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Sudah melakukan hal yang besar untuk kerajaan. Ini bukan perkara biasa. Tapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak ada hadiah, tidak ada anugerah. Ini yang buat banyak orang kecewa. Banyak orang berkata, saya sudah melayani Tuhan, tapi belum dianugerahkan satu apapun. Saya sudah melayani Tuhan, tapi yang saya dapatkan hanyalah teguran. Saya sudah melayani Tuhan, tapi mana. Ibarat Mordekai. Oh saudara, malam yang sama, ayat 6 ayat 4, saudara lihat. Siapa yang ada di pelataran? Haman baru datang. Bukankah itu sudah malam? Sampai raja sudah mau tidur. Haman datang mau apa? Mau bilang, kalau esok pagi, bayangkan itu setan sudah dapat tidur. Bukan cuma raja yang dapat tidur, dia sudah mau tak tidur. Dia sudah kurang pikir-pikir, Mordekai digantung, Mordekai digantung, Mordekai digantung. Sementara Mordekai di rumah sedang berdoa. Baru selesai puasa Esther. Kan ini Esther 6. Esther datang Esther 5. Ya saudara, sementara iblis di bagian sana. Saudara bayangkan dia, kita pikir dia datang nanti pagi. Tapi Tuhan ingatkan. Siapa, makanya raja bilang, ada orang, siapa itu di pelataran tengah malam begitu. Dia tidak tidur. Haman. Dia sudah sabar, mau gantong, mau jatuhkan bintang-bintang. Sementara Mordekai di rumah tidak tahu rencana ini. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Karena Mordekai telah berdoa. Mordekai melolong. Mordekai mengerang. Mordekai menangis. Karena saudara, bangsanya akan dihancurkan, dibunuh, dipunahkan, dihabisi, dirampas. Mordekai sedang berdoa. Mordekai sedang mengerang. Saudara, di saat Mordekai berdoa, saudara, Mordekai tidak tahu. Sudah ada rencana busuk iblis. Saudara mengerti? Saudara akan lihat betapa hebatnya kuasa doa. Saudara akan lihat. Saudara, Alkitab bilang Haman datang. Raja udah pikir, bukan main, kita belum anugerahkan apapun untuk Mordekai. Raja bilang, siapa di pelataran? Haman. Ya, Haman. Kalau saudara baca terus, mau apa? Mari sebelum kita dulu mau bicara, Haman. Apa yang akan dilakukan kepada seseorang yang raja berkenan untuk menghormatinya? Haman bilang, yang raja berkenan untuk menghormatinya. So kita itu, pas memang kita udah datang malam ini. Ternyata memang so kita itu. Ya, Haman bilang, beginilah, diulang lagi oleh Alkitab. Ya, yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan untuk menghormatinya. Ambil pakaian raja, ambil kuda raja, ambil mahkota raja. Pasangkan kepada orang itu, naikkan di kuda, dan jangan lupa raja, mesti ada pembesar tertinggi yang tarik itu kuda dan berkata di lapangan kota, inilah yang raja lakukan kepada orang yang berkenan raja untuk menghormatinya. Oke, raja
Raja bilang, bagus juga. Selama ini yang punya mahkota hanya 2. Hanya saya dan Esther. Tapi engkau menyuruh mahkotaku untuk sementara waktu dipindahkan kepada orang itu. Wow, boleh juga. Boleh juga. Ya saudara, dan Alkitab bilang ayat 10. Ini Haman sudah kasih saran. Ya saudara, 10. Maka titah raja kepada Haman, segera ambil pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu. Dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Saudara ya, dia bermaksud untuk menghancurkan. Ini Mordekai lagi berdoa, lagi bermohon karena Esther baru akan melakukan perjamuan yang kedua. Dia lagi menyembah dan iblis melakukan yang jahat, merencanakan mati jongana. Dari sorga Tuhan bilang, ngana tuh mati. Saudara dengar, apakah Mordekai tahu ini? Tidak. Ada banyak orang berdoa dan dia tidak pernah tahu. Sesungguhnya Tuhan sedang turun tangan. Sesungguhnya Tuhan sedang lakukan sesuatu. Itulah sebabnya orang berdoa kadangkala so berdoa, keluar air mata, keluar ingus. Apa Tuhan Nabi baking? Ngana kok nintau? Sebenarnya malam itu ngana mau stroke, mau jantung, mau mati. Iblis bilang sudah 300 DP kolesterol, DP darah tinggi. Malam ini kita shock, mati sama dia Nabal. Ya, sementara orang itu sedang berdoa, dia menyembah. Tuhan bilang mati, ngana tuh mati. Karena di hari kematian, di hari di mana dia hendak saudara menyulakan, itulah hari kehormatan. Hari itu saudara, oh inilah pembalikan keadaan. Inilah masanya ketika engkau berdoa. Saudara, engkau tidak lihat, engkau tidak tahu, Tuhan sedang membalikan keadaanmu. Kuasa doa. Saudara tahu, rencana ini pembalikan keadaan tidak nanti Esther 9. Pembalikan keadaan telah dimulai sejak perpisahan antara Esther 5 dan 6. Ketika Esther masuk dalam puasa Esther, disitulah pembalikan keadaan sedang terjadi. Mulai terjadi. Disitulah doa sedang dinaikkan. Oh saudara, kita tidak pernah tahu. Harusnya keluarga kita, sanak saudara kita, oh saudara mungkin mati malam itu. Mungkin celaka malam itu. Tapi engkau sedang berdoa. Masalahnya engkau tidak pernah tahu. Ada malaikat-malaikat Allah. Bahkan kitab pencatatan sejarah itu ruangannya dari ujung sana sampai ujung sana penuh dengan catatan. Bagaimana mungkin sida-sida mengambil catatan yang saudara yang tepat. Malaikat dia bilang, sorong ambil tangan ke sana. Sorong, ambil yang ini. Sampai di situ Tuhan atur. Kan buku catatan sejarah bukan begini. Apalagi Ahasveros atau Xerxes adalah seorang ahli perang. Dia telah banyak memenangkan dan semua itu dicatat dalam pencatatan sejarah. Tapi kenapa peristiwa itu yang diangkat? Saudara, inilah waktunya. Jangan bilang doa tidak punya kuasa. Jangan bilang, Tuhan bilang apa? Aku tidak pernah menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Ketika engkau berdoa, engkau berserah, engkau menyembah, disitulah pembalikan keadaan sedang Tuhan buat. Saudara, hari itu pagi-pagi, saudara, tiba-tiba Mordekai diundang. Saudara, naikkan di kuda, pakai mahkota raja. Lalu dia bilang apa? Haruslah pembesar itu pakaikan. Dia yang kasih pakai baju Pak Mordekai. Saudara bayangkan kisah ini ada DP lawak. Tapi nyata. Saya tidak bisa bayangkan DP muka dia mau taruh di mana itu kan. Saudara ya. Kemudian dia bilang, Raja bilang, jangan kau lalaikan satu kata-kata pun. Jangan ambil ngana pekuda, kita pekuda toh ngana bilang. Haleluya. Satu kata pun. Saudara tahu hari itu di mana hari dia mau disulakan. Saudara, hari itu di mana dia mau dibunuh. Hari itu adalah yang terjadi sebaliknya. Hari itu dia dimuliakan, dia diarak di lapangan kota dan ya saudara yang membunuh
langsung ke perjamuan Ester. Ini Haman. Ester sajikan anggur. Belum. Terobosannya belum berakhir. Pembalikan keadaannya tidak cukup sampai di situ. Haman diundang. Oh raja, kami bangsa kami mau dimatikan, dibunuh. Kalau cuma hamba, ini nama negosiasi. Gagas sekali Ester. Kalau cuma hamba bisa terima. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang masih kecil akan dibunuh, dimatikan, ya saudara, dimusnahkan, dipunahkan. Raja bilang, siapa tuh orang itu? Amin. Alkitab bilang, Ester pasalnya yang ke-7 ayat 6. Yuk kita baca. Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangat ketakutan. Orang itu adalah Haman. Bayangkan tadi Haman baru tarik-tarik Pak Mordekai, sekarang kena lagi. Oh, saudara, doa melakukan jauh yang lebih banyak dari apa yang kita doakan, pikirkan, rencanakan. Tuhan, kita ingin tapi anak sehat-sehat. Tuhan bilang, kepa cuma mau sehat-sehat. Kita mau berkati dengan anak. Bukan hanya dari segi kesehatan. Amin. Tuhan melakukan jauh lebih banyak. Petrus di penjara, jemaat sedang berdoa. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Saudara tahu, malaikat datang. Jemaat tahu enggak? Dia tahu. Mereka berdoa. Kaki Petrus di muka pintu. Mereka tahu enggak? Tidak tahu. Kadang kita berdoa dan kita pikir Tuhan tidak melakukan apa-apa. Mereka kaget, Petrus. Karena ketika mereka berdoa dengan tekun, 1 hari, 2 hari, tiba-tiba Tuhan bilang, malaikat, go. Gimana Tuhan? Bebaskan Petrus. Hari itu Petrus bahkan ada tasono. Baru Petrus begitu. Di tengah, saudara, mungkin dia lelah. Tapi saudara, dia tidur di antara musuh-musuhnya. Gugurlah rantai, ikutlah aku. Petrus ikut. Pintu gerbang 1, pintu gerbang 2 terbuka. Oh, doa 1 jam, malaikat datang. Doa 5 jam, gugur rantai. Doa 7 jam, pintu-pintu mulai terbuka. Doa sampai flow. Petrus di muka pintu. Amin. Saya lihat kemarin doa lain saudara. Di 5 jam berikut lain saudara. Minum. Lain saudara. Ayo maju. Rebasaka. Oh Tuhan. Ya saudara. Kenapa? Saudara push. Amin. Saudara, kita berdoa sampai terjadi sesuatu. Jemaat berapa hari mereka berdoa? Selama hari raya roti tidak beragi 7 hari. Non-stop. Saudara bayangkan kekuatan doa seperti apa mereka telah dilatih. Mereka telah diajari. Bagaimana berdoa dengan tiada henti-hentinya. Itu stamina roh mereka kuat. Siapa yang melatih mereka? Para rasul. Dari Kisah 4 ayat 31. Mereka berdoa sampai goyang saudara tempat itu. Saudara, goyang tempat itu, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka dilatih setiap hari bertekun, tiap hari voice note. Amin. Kadang kala saya dengar voice note. Horebe sakara labataka. Daniel 13 ayat, kita bilang perasaan Daniel coba sampai 12. Maksud saya hurabashe 12. Kadang berdoa sama oe anak menangis. Saudara boleh lihat. Tapi saudara saudara bayangkan itu terlatih dalam kekuatan doa, tidak dibangun dalam sehari. Kita akan tutup hari apa ya? Sabtu. Tapi Jumat dan Sabtu 55 Komsel
ponsel, puasa sebagai penutupan. Ya saudara, dan Sabtu kita di sini. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Saudara, untuk apa? Tuhan yang beri kita kekuatan. Dan doa-doa kita telah naik di hadapan Allah. Petrus sudah bebas, tapi belum cukup di situ. Herodes cari, tidak ditemukan. Kenapa? Malaikat Tuhan menyembunyikan Petrus. Tidak sampai di situ. Besoknya, lusanya Herodes pidato. Pidato salah. Orang bilang ini suara Allah. Berapa lama malaikat turun ke malaikat tampeleng. Ciri. Dimakan cacing-cacing. Bayangkan begitu dia ciri. Saat cacing-cacing keluar dari tanah. Makan dengan begitu cepat. Saudara, mereka berdoa hanya untuk apa? Supaya Petrus bebas. Tuhan menolong Petrus. Tapi Tuhan tidak cukup sampai di situ. Doa mereka meradiasi sampai kekuatan Herodes terkuat diruntuhkan pada zaman itu. Kekuasaan orang fasik binasa. Saudara lihat kekuatan doa. Daya ledaknya seperti bom atom. Amin. Siapa yang mau ikut berdoa? Kate cuma setengah. Kekuatan doa, amin. Siapa mau ikut berdoa? Tunggu ada apa kok kita ada apa? Haleluya. Ikulah seminggu ini. Saudara ya, kita akan selesaikan. Saya merasakan saudara, push. Kenapa saudara ini waktunya? Dan saudara tahu, ayat bilang, belum cukup sampai di situ. Ayat 10. Ayat 10. Ester 7 ayat 10. Ester 7. Kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikan untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Tuhan terus bergerak. Terobosan. Ya saudara yang terus. Ya saudara berkelanjutan. Ya, amin. Continue breakthrough. Revival yang terus. Belum. Tuhan bilang belum. Ini belum. Kalau saudara baca ayat berikut. Saudara, harta Haman dikaruniakan pada Mordekai. Saudara, Alkitab bilang. Ester 8 ayat 1. Pada hari itu juga Raja Ahasveros mengaruniakan harta milik Haman. Seteru orang Yahudi kepada Ester sang ratu. Dan Mordekai masuk menghadap raja. Karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Pindah ini harta kekayaan orang fasik. Ayat 7. Ester 8 ayat 7. Maka jawab Raja Ahasveros kepada Ester sang ratu. Serta kepada orang Yahudi itu. Harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester. Dan Haman sendiri telah disulahkan pada tiang karena ia sudah mengajukan tangannya kepada orang Yahudi. Ayat 2. Ester 8 ayat 2. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Dia dapat harta, dia dapat kekuasaan, dia dapat cincin meterai raja. Dia kebesarannya terus bertambah-tambah. Oh saudara, dia tidak berhenti. Hanya sampai Haman dipermalukan. Oh saudara, sampai Haman disulahkan. Tidak berhenti sampai di sana. Itulah kuasa puasa. Doa dan puasa melakukan jauh lebih banyak. Karena Allah yang bergerak di tengah-tengah saya dan saudara. Dan saudara tahu ketika firman ini dirilis, saya merasa ke depannya inilah yang akan terjadi. Ke depannya inilah yang akan terjadi. Dokter boleh mengatakan kepadamu apa saja. Oh ibu, diprediksi dalam jangka waktu 1 tahun ke depan engkau akan mengalami cancer. Dokter boleh mengatakan engkau akan mengalami kelumpuhan. Tapi yang terjadi sebaliknya. Kesehatan dan kekuatan datang dalam hidupmu. Saya berdoa, hanya Allah yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Oleh sebab itu saudara, kita hidup karena percaya. Apa yang mau dijatuhkan? Abraham
Yesus melahirkan bintang-bintang, itulah saya dan saudara. Abraham siapa? Bapak orang beriman. Itulah sebabnya iblis mau potong iman kita. Saudara lihat pada saat pembalikan keadaan. Saya ingin saudara tangkap ini. Waktunya begitu singkat. Tetapi pembalikan kedua, dua keadaan. Saudara yang dideklarasikan akan 1 minggu ini panjang. Jadi 1 minggu ini, oh Bu, berarti kita bebas dari voice note. No. Dari jam 2 pagi sampai jam 6. Gembala-gembala Komsel akan voice note. Voice note apa? Deklarasi. Saudara boleh pilih 2. Saudara 2 kan? 1 terobosan ilahi, 1 revival besar. Revival besar adalah kisah di mana pembalikan keadaan terjadi atas satu bangsa. Dan bukan cuma bangsa. Saudara lihat, Mordekai berdoa untuk bangsanya. Mordekai tidak pernah berdoa untuk dirinya. Mordekai melolong karena dia melihat orang Yahudi mau dibinasakan. Dia tidak pernah minta kaya kok. Dia tidak pernah di ayat-ayat sebelumnya Mordekai menginginkan kedudukan besar. Tidak. Mordekai cuma mengalirkan air mata untuk bangsa. Mordekai mengalirkan air mata untuk gereja. Mordekai sedang mengalirkan air mata untuk apa saudara? Akan dibunuh generasi-generasi bintang. Sepertiga itu diseret oleh naga, betul? Dengan ekor. Maaf, alat kelamin naga ada di ekornya. Banyak anak Tuhan jatuh dengan persinahan. Banyak anak Tuhan jatuh dengan percabulan. Berguguran para bintang Tuhan ibarat Simpson. Itu rencana iblis. Berguguran dengan apa si naga ini mulai mencari. Siapakah hamba Tuhan yang telah merasa dirinya hebat dan besar? Karena itu sifat daripada bintang. Karena naga itu dulunya bintang. Yesaya mengatakan, hai bintang timur putra fajar, the son of morning, the Lucifer. Engkaulah bintang. Amin. Bintang timur jatuh dengan yang namanya somse. Bahasa Jerman mengatakan sombong sekali. Ya. Itulah sebabnya saya katakan kita tidak boleh tertawa jika kita mendengar hamba Tuhan jatuh. Kita harus berdoa karena dengan banyak berguguran anak-anak Tuhan berarti kekuatan makin kecil. Kita jangan tertawa dan juga kita tidak usah membuli dan menghakimi. Biarkan para stars ini bintang kembali ke orbitnya. Alkitab mengatakan dalam kitab Yudas, ada kumpulan bintang-bintang yang wandering stars keluar dari orbit. Keluar dari firman. Keluar dari apa panggilan Tuhan. Nanti kita bahas berikut. Tapi kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya dan saudara hamba Tuhan. Angkat dan doakanlah hamba Tuhan yang lain. Dari gereja lain, dari denominasi lain. Kenapa kita harus berdoa bangkit? Saudara ingat, waktu Yeremia menangis sampai matanya rusak. Tetap orang Israel dibuang. Kenapa? Karena kuota orang benar tidak cukup. Cuman Yeremia, yang lain nabi hidup fasik. Saudara, kenapa? Inilah waktunya. Para Eli, para Gehasi diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan. Saya berdoa, inilah waktunya. Tuhan, seperti 4 orang kusta. Ya, pada saat itu di balik tembok kota, itulah Gehasi dan anak-anaknya yang telah melekat. Ya saudara, karena mereka menipu dengan berkata apa? Harta Naaman, saudara ingat kisah itu. Dan melekatlah kutuk itu, kusta itu dalam hidup mereka. Pada saat itu, negara dalam keadaan kritis, sadis, anarkis. Kenapa? Karena pada zaman itu orang makan anak. Raja Yoram sedang berdiri. Tiba-tiba ada seorang ibu datang. Raja, tolong adili kami. Torang baku janji. Karena sudah ada makanan,
Orang seolah makan tahi. Bayangkan makan tahi. Tahi merpati. Masih lebih apa saudara? Itu pun mahal. Sudah makan tahi. Saudara, akhirnya mereka berkata, yuk kita masak anak kita. Hari ini anakku, besok anakmu. Masaklah mereka, saudara bayangkan. Saya ngeri, saudara. Ketika bayangkan keadaan zaman itu, orang semua sembunyi dompet anak masing-masing. Kakek tante di sebelah cari-cari dompet anak dia bermain, yang tahu kata dia bikin sate. Raja Yoram koyakkan baju. Krisis, sadis, anarkis. Akankah ada harapan? Raja bilang, buat apa kita berharap ke Tuhan kalau sebegini? Saudara, kemarin kan kita di subuh itu, Tuhan memberikan firman. Nggak akan mungkin pulih kalau sebegini. Ajudan raja, ini raja. Dia kehilangan, saudara, harapan. Karena keadaan sudah krisis, sadis, anarkis. Saudara, sudah terjadi di negara. Bukan cuma tidak ada makanan, semuanya habis. Di muka musuh mengepung. Raja Aram dengan kekuatan super power dan begitu banyak sedang mengepung. Di manakah jalan keluar? Di luar ada problem, di dalam ada problem. Tapi saya melihat hari itu Elisa bin Safat berkata, besok dengarlah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini. Besok sama dengan tadi toh. Besok mungkin sudah banyak orang lagi yang mati dan saling membunuh. Tapi saudara tahu, dia bilang apa? Sesukat jelai, sesukat tepung terbaik akan berharga sesikal. 2 sukat jelai akan berharga sesikal pada waktu ini di pintu gerbang Samaria. Artinya apa? Besok makanan terenak akan sangat murah. Besok tepung yang terbaik akan ada pemulihan ekonomi. Ajudan raja bilang, mana mungkin. Biar Tuhan buka ini open heaven. Nggak bilang open heaven. Kritis begini. Ya saudara, keuangan negara, pangan, sandang, lumbung. Mana mungkin dalam waktu 1 hari. Pulih. Nggak akan mungkin. Kalaupun mau pulih, nggak langsung begitu. Dia palang baru pulih. Sambarang jangan bicara Elisa. Ini saya sudah dramatisir sedikit. Ya, karena kan tidak mungkin. Ajudan ada, masakan biar Tuhan. Coba aku ambil dulu ini. Cuma Alkitab potong tuh tidak perlu di situ. Intinya dia bilang, biar Tuhan buka open heaven. Tidak akan mungkin. Oto soalnya tidak ada. Hele merpati dong masuk potong, keledai dong potong, mau ada oto leh. Ada kudang raja pekuda. Kerajaan. Hele anak dong potong, mana ada binatang. Mana ada doi, mana ada. Tidak akan mungkin. Ini tidak mungkin. Inilah yang menjatuhkan para bintang Tuhan. Tidak percaya. Elisa bilang, betul. Karena kamu akan melihatnya, namun kamu tidak akan makan apa-apa daripadanya. Memang, karena ngana tidak percaya, ngana cuma mau iko mata. Kok ngana mati? Bilang kiri kanan, percayalah. Percaya. Bahaya dosa ketidakpercayaan. Saya bilang begini, Tuhan, minta maaf ini ajudan raja, dia bukan anak Tuhan. Jadi dia belum pernah mengalami hal-hal supranatural. Apakah siang dia mati? Hele orang yang tidak pernah mengalami mati kalau tidak percaya. Apalagi saya dan saudara mengalami banyak hal supranatural. Mau ragu apa leka siang? Siapa di sini angkat tangan yang tidak pernah Tuhan tolong? Angkat tangan. Nanti tuh orang mau tolong. Tidak ada toh. Berarti saya dan saudara sudah pernah mengalami. Entah sembuh dari sakit, entah tidak ada doi. Kemarin seorang pendoa, ujang-ujang kok dia tertawa-tertawa. Aduh, ada pemujizat. Kenapa? Di tengah jalan mau datang doa. Saudara, ujang keras. Mati di muka Polres tuh motor. Bukan karena mesin.
ada bensin, nggak ada doi. Dia tuntun itu, saudara. Dan tiba-tiba dia bilang, mujizat terjadi. Apa itu? Ada seorang nyong, bantu Tola. Dia bilang, tante, sana isi-isi botol. Tola, kon tante bilang, enggak ada doi kuah. Biarlah botol dah 10 mardoi enggak. Dia bilang, kita tadi Tuhan ada berkati lewat orang. Kita berkati Pak Tante nih, mar 1 botol jo. Diisilah sampai di sini itu orang basa-basa senyum-senyum. Terima kasih Tuhan. Tapi bilang kenapa? Ada orang isi tapi sini. Berapa? 1 botol. Tapi dia begitu kegirangan torang leh. Torang leh yang mau kasih doi soalnya jadi. Dia begitu sukacita. Oh, terima kasih. Oh, Tuhan baik. Kita enggak tolak dari muka Polres sampai di sini. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Saudara mau lihat keajaiban? Di menara doa banyak cerita. So habis beras tinggal 2 liter. Ini pendoa yang lain. Datang ibu. Bu, kita kok cabu jo ibu pe rumpu-rumpu di got. Mereka kasih kita beras. Dia bilang masalahnya kita lihat semua habis beras. Kurang jabe king bubur kini supaya banyak. Mar setelah selesai cabu, kasih 2 liter itu, kasih. Dan kemudian esok berharap saja pada Tuhan. Tiba-tiba datang, ya, supaya saudara tahu ini kesaksian benar, datang Ibu Helmi. Bawa beras 5 kilo kepada orang itu. Kita punya Tuhan yang ajaib. Mungkin saudara bilang cuma 5 kilo, itu Tuhan. So lapar, kau makan 5 kilo, kenyang sampai lusa. Apa intinya? Mengucap syukur. Mengucap syukur. Oh saudara, dan 4 orang kusta ini tiba-tiba kena radiasi ilahi. Kenapa saya bilang saudara harus deklarasikan? Saudara, kenapa mereka hari itu Elisa duduk-duduk di rumahnya, pintu gerbang jauh. Bagaimana mungkin ini 4 orang kusta tiba-tiba sejak firman dilepaskan, mereka bangkit. Mereka katakan, ayo kita maju. Kalau kita maju, kita mundur ke belakang, orang makan tai. Soalnya apa? Di kota ada orang so makan tai. Orang leso kusta le, kok makan tai le. Mau jadi apa? Tapi kenapa seperti ada sebuah gelombang? Ya, saudara pernah dengar musik di jauh sana kong? Trideng, trideng. Lagu apa? Nintau le, mar trideng, trideng. Itu kekuatan gelombang. Nendak jelas, ya toh? Kurang jelas apakah itu apa ini? Lagu alaku dahsyat? Ataukah my baby baby? Ke apa itu? Tapi yang jelas, deng, deng, apa itu? Enggak, entah. Pokoknya datang di gereja sama yang patung pati murah. Enggak ada di sini. Itu kekuatan gelombang. Tiba-tiba 4 orang bilang, maju tuh orang. Mari mau menyeberang sungai Yordan. Makanya kalau saudara baca ayat berikut, baca semua. Itu baju-baju kan mereka, ini orang-orang tinggalkan tuh kuda keledai di sungai Yordan. Tuh orang le ini le bajalang nak genap, apa le berenang, swim. Iya kan? Tapi kenapa? Ada sebuah roh keberanian. Kenapa mereka dapat gelombang? Gelombang suara itulah gelombang pujian, penyembahan. Itulah gelombang firman yang saudara deklarasikan dari rumah-rumah. Mulai dari Komsel paling ujung sampai ujung. Amin. Dari apa kata? Dari Miangas sampai Pulau Rote. Saudara ya. Gemakan suara iman. Ya saudara. Dan orang-orang yang udah baku marah. Tiba-tiba pagi-pagi mama-mama yang subafeto tiba-tiba diingatkan Tuhan. Sabar. Iya. Karena apa? Ada mulai gelombang. Suara. Ini kekuatan gelombang iman. Makanya deklarasikan. 4 orang kusta bangkit. Mereka menyeberang. Dan Alkitab bilang. Saudara kita lihat sejenak.
2 Raja-Raja 7 ayat 6. Supaya dua pembalikan keadaan yang begitu drastis ini, saudara ya, begitu dramatis ini, ya, yang Tuhan lakukan, saudara deklarasikan dengan penuh pengertian. Supaya saudara tahu ini tidak sekedar cerita. Inilah yang akan Tuhan kerjakan. Apakah keadaanmu so kritis, so krisis? Ya kan? So krisis pangan, krisis ekonomi, amin, krisis pikiran. Kayak bagaimana? Nggak usah tanya-tanya kita krisis. Ya. So tahu nggak mau tanya. Makanya saudara tidak usah tanya kalau begitu. Amin. Saudara berdoa. Dia so krisis, so nyada doi lah, ada kurang tanya-tanya. Saudara lihat kalau orang begitu so nyada doi, yang ada padamu kasih akang. Nggak usah tanya kayak apa. Nah, saudara lihat dia akan tersenyum. Baru saudara tanya kayak apa. Begini kok. Mujizat sudah terjadi. Iya, bagilah. Roh Kudus akan apa saudara? Ada yang dibagikan kemarin kuasa senyum. Siapa yang bagikan di pengerja? Oh Pak Roy. Bayangkan saudara, itu membawa radiasi besar. Iya kan? Makanya orang di menara doa sering orang salah sangka. Karena keluar dari menara doa biar air mata ya, kening setengah sudah ada. Ya, ada pendoa-pendoa rapi sekali. Datang di menara doa. Iya saudara, kerapian tingkat tinggi. Keluar dari menara doa, pokoknya kok tinggal setengah. Marah apa? Penuh sukacita. Lebih daripada memiliki harta. Itulah yang dikatakan kepuasanku berada di hadiratmu. Amin. Ketika kita entah kenapa, itu yang namanya kekuatan gelombang surga. Saudara. Dan Alkitab bilang ketika mereka itu, Alkitab bilang begini. 2 Raja-Raja 7 ayat 6. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah Raja orang Het dan Raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. 7. Karena itu bangkitlah mereka, melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah, kuda, keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawa. 6 berkata, ada 4 orang kusta. So kusta lagi mungkin yang satu, mata sendak lengkap, sudah meleleh. Yang lain, saudara ya, dalam keadaan yang saudara, tapi mereka punya iman. Mereka berkata, mari kita bangkit. Mari kita melangkah. Dan langkah mereka diubah Tuhan menjadi apa? Alkitab bilang ayat 6. Tuhan telah membuat, ayat 6, 2 Raja-Raja 7 ayat 6. Langkah mereka mendengar bunyi kuda, tentara yang besar. Seorang berkata yang lain, ini serbuan. Padahal cuma 4 orang kaki. Kali 2 lapang. Tapi setiap kali mereka, inilah orang yang saudara ingat anak bungsu. Dia memang sudah mandi pece, mandi kotoran, tinggal di kandang babi. Tapi ketika dia melangkah untuk kembali ke jalan Tuhan, di situ malaikat saudara bersuka cita. 1 orang bertobat, seisi surga bersuka cita. Ada terjadi sesuatu. Alkitab bilang, saudara mereka melangkah. Setiap langkah mereka bunyi apa? Tentara yang besar bunyi kereta. Tentara yang besar. Tentara mana ini? Tentara sorga. Tuhan bilang, Mikael, kepakan sayap sebelah kanan. Bung. Sebelah kiri, bung. Dua-dua nak lari habis. Tiba-tiba tanah bergoncang. Kenapa? Berat. Berat toh. Jadi mereka ini ahli perang. Waduh, kalau kekuatan begini. Soalnya laweng. Ini 10 kali lipat dari orang punya. Kalau so begini, nah so meruntuh ini, so terjadi gempa bumi ini, ya berarti di sana kekuatan besar. Jadi tiba-tiba, bung, cuma 8 kaki, itulah terseok-seok, baru habis berenang. Maju, unity. Nggak ada yang begini, itu kok ngana. Kaki sampai di sana, dong lempar batu kong bunuh 4 orang. Nggak ada.
maju. Baiklah kita. Oh iya oke. Kok sampai di sana bagaimana? Pokoknya maju. Kita lain tahu mau sampai bagaimana di sana. Yang penting orang maju. Yang penting orang melangkah. Orang bangkit. Bangkit pergi di doa. Percaya kuasa doa. Percaya. Jam 7 ada doa. Dan mau pergi Manado kuat. Esok ada. Oh lanjut tondano kuat. Kasiang. Saudara, makanya apa? Kadangkala, Bu, bagaimana dong mau panggil orang begitu? Panggil di doa. Kita lain kali sudah panggil jemaat di telepon. Tapi aku berdoai keluarga A. Datanglah di dalam nama Yesus. Datanglah, itu Bapak panggil. Jadi gembala-gembala komsel ada jurus Bapak panggil. Datanglah malaikat, jamah dia supaya dia datang. Amin. Iya toh? Tiba-tiba tuh motor mau pakai Manado kempes. Kong orang singa, mau pi mana? Pi doa. Ya, terpaksa pergi. Tuhan punya banyak cara. Amin. Jadi berdoa. Sampai tiba di tempat ini. Betul toh? Pendeta Sitorus penagih tolong, Pak, bagaimana Bapak begereja di tempat ini? Kan naik otobus, kok ada yang begini. Lihat kanan. Terpampang GBI give. Disitulah engkau pergi hari Minggu. Ini ada pendeta Sitorus di atas. Ya saudara. Ya. Oh Pak begitu iyo. Begini, mana Tuhan kita mau begereja di mana? Atau mau begereja? Dia pernah di gereja tapi belum menyatakan diri. Tiba-tiba di bus lihat kanan. Orang bilang, nyendak panggil, siapa bilang? Tengah malang tong bilang, yang ada di bus. Datanglah. Yang ada di kantor-kantor. Datanglah cari Tuhan. Maksudnya datanglah cari Tuhan. Kurang DP tanpa cari kong tak singgah di sini, cocok. Iya. Ada singers kita satu. Isi bensin. Dalam keadaan krisis, makanya tanda bilang DP nama. Baku dapat yang pendeta James di tempat. Kemana masuk krisis? Marjo iko, pi mana? Pi gereja, kenapa tak cukup cuma di muka? Oh begitu, oke. Oh begitu masuk sudah tak keluar. Iya saudara. Cara Tuhan macam-macam. Jadi ketika datang firman, tidak usah tunda. Esole. Pada hari engkau mendengarkan firman Tuhan. Inilah hari perkenanan. Janganlah keraskan hatimu. Karena hari itu hari penyelamatan. Karena kan Elisa bilang, besok. Berarti dia melangkah sekarang. Bayangkan kalau orang melangkah besok. So lewat waktu. Jadi kalau datang firman Tuhan. Firman apa? Mengampuni. Oh cepat-cepat mengampuni. Cuma data salah kok tadi. Kita mau bilang anak orang yang berdoa, kita cuma tak bilang anak orang berdosa. Cuma tak masuk es kok itu. Jadi gak ada jantaru kira kok pak kita. Saya lihat di menara doa dalam penyembahan. Rupa ada orang so berpelukan. Iya saudara. Tiba-tiba lewatan tonton. Maaf kak. Mau dapat dengan sudah kan anda salah. Mana waktu di luar menara doa. Dia tuh salah. Dia tuh datang di menara doa. Ngananya ndak salah. Wes keren. Saudara, dilawat Tuhan, orang menangis, orang mulai. Tuhan, jangan ada. Kenapa? Ada bintang. Kan ini perang bintang. Ini bintangnya Tuhan, ini bintang. Bintang itu namanya absintus. Bintang yang membawa kepahitan. Ya saudara, akan berhadapan dengan bintang Tuhan yang membawa kemanisan, pemulihan, kesembuhan. Jadi saudara, dua kondisi ini. Sampai di sana Alkitab bilang, lari habis. Lari semua karena apa? Gempa begini, tanah begini, berat begini. Aduh banyak ini kamari. Memang banyak. 4 orang ditambah malaikat Tuhan. Langkah-langkah iman. Saudara, Tuhan akan, inilah yang dibilang Immanuel. Tuhan beserta kita. Tuhan menyertai kita dalam setiap apa? Langkah. Alkitab bilang ayat 7, ayat 8. Ketika orang yang sakit kusta sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah. Lalu apa? Makan dan minum. Bayangkan kelaparan tingkat apa ini?
kong tiba-tiba dapat makanan. Iya kan? Tiba-tiba mereka ingat, di kota-kota banyak orang belum makan. Mari yang jelas, dorang semakan lebih dulu. Orang yang berjalan dengan iman menikmati hasil pertama. Saudara lihat, hasil pertama, dorang makan, masuklah mereka ke dalam kemah. Lalu makan minum, dan mengangkut dari sana apa? Emas, perak. Kalau saudara lihat sejarah, ini orang Aram baru habis serbu yang lain. Kondorang singgah. Jadi mereka dapat double ini. Saudara, emas, apalagi perak, pakaian. Ya saudara, lalu mereka menyembunyikannya. Dan Alkitab bilang ayat 9. Seorang yang lain bilang, tidak patut yang kita lakukan. Hari ini adalah hari kabar baik. Kita tinggal diam saja. Apabila nanti pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang mari kita pergi untuk memberitahukan hal ini pada istana raja. Hari ini adalah good news. Apa itu Injil? Kabar baik. Injil kabar baik. Sampaikan. Jangan diam saja. Ada harapan, ada pertobatan. Ya, jangan tunggu sampai pagi. Makanya kemarin jam 4 pagi tuh orang so jreng. Saudara, jangan tunggu sampai pagi, tunggu deklarasikan. Ya, sampai begitu pagi. Saudara, sudah dirilis penetapan yang akan saudara baca. Saudara, ini juga apa? Hai Sion, pembawa kabar baik. Jaringkanlah suaramu kuat-kuat. Naiklah ke gunung yang tinggi. Suarakanlah, deklarasikanlah, beritakanlah, sampaikanlah, sebarkanlah, proklamasikanlah, deklarasikanlah. Injililah setiap jiwa-jiwa, keluargamu, orang-orang dekatmu, orang jauh, di medsos, yang hobi FB. Jangan cuma apa potong kangkung status. Pisaunya ndak tajam. Lebih keren kalau firman itu lebih hidup, lebih tajam daripada potong kangkung. Karena dia bermata dua yang menembus jiwa sampai sumsum. Begitu. Standar harus naik. Amin. Saudara suarakan firman. Saudara tahu hoax itu diberitakan di mana? Paling cepat, media. Kita beritakan kabar baik ini. Saudara lihat akan terjadi perubahan atas bangsa ini. Ketika kita berbuat 2 tahun rumah singgah kita. Kemarin lurah panggil lagi. Kita naik menang, kita naik ke tingkat. Di Samaria, ya di Samaria, tuh oto dong so potong semua, kuda so habis, keledai dong potong tinggal di kepala. Makanya Tuhan bilang, lari, mana usah naik kuda, yang usah naik keledai, kasih tinggal for tapi umat. Sampai sedetil itu Tuhan kerja. Terakhir, 19:20. 2 Raja-Raja 7 ayat 19-20. Pada waktu itu, ketika pemulihan terjadi, yuk kita baca. Si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 20. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Krisis, tersadis, teranarkis, mengalami perubahan drastis, dramatis, yang besar. Karena ada apa? Kristus di atas
krisis. Amin. Karena ada firman yang dilepaskan. Apa kondisi kita? Tidak mungkinkah? Tidak ada harapankah? Saudara akan lihat pembalikan keadaan segera terjadi. Sebagaimana firman ini dirilis bagi kita, demikianlah yang terjadi atas hidupmu. Jangan engkau tidak percaya. Percaya saja. Percaya saja. Doa menyembah. Doa menyembah. Ya, doa menyembah dengan percaya. Oh Tuhan, bagaimana caranya? Saya tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. 4 orang kusta, unity, mereka bersatu, mereka sepakat, mereka sehati, mereka sederap, satu pikiran, satu hati, satu jiwa, satu langkah, satu komitmen. Ya saudara, untuk apa? Melangkah bersama. Di situ kekuatan datang. Dan yang kedua, mereka percaya. Mereka tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tidak usah ajari Tuhan caranya seperti apa. Tuhan yang buat. Mereka hanya apa? Menikmati. Saya berdoa, biarlah firman ini pembalikan keadaan, revival besar, terobosan ilahi sedang OTW sementara terjadi dalam hidupmu, keluargamu. Bangkitlah dengan iman, bangkitlah dengan percaya. Semua krisis ekonomi, kesehatan, kemanusiaan, kita berdoa. Inilah waktu pemulihan, terobosan besar-besaran, berkelanjutan, tidak pernah berhenti. Sedang terjadi pemulihan di mana Tuhan sedang mengangkat anak-anak Tuhan, memulihkan keadaanmu supaya engkau berkata, bagi Tuhan tidak ada yang sukar, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Doa orang benar besar kuasanya terjadilah dalam hidupmu. Mari sembah Tuhan.